Banget sih Kak. Aduh Yasmin, kamu nih gimana sih? Kita nggak bisa ketemu di tempat seperti ini. Nanti ada yang lihat dan ada yang dengar jadi berantakan rencana kita semua. Kak, kalau nggak urgent juga aku nggak mungkin minta ketemuan di sini. Ini loh Kak, Langit. Dia belum juga bisa mengingat semua masa lalunya. Dia juga belum ingat soal Renata Kak. Padahal pernikahan Langit dan Luna tuh udah tinggal berapa hari lagi. Aduh Yasmin, aku tuh masih belum bisa mikir. Aku tuh malah mikirin jangan sampai ada orang yang ngeliat kita. Apa aku harus ngomong sama Luna ya? Biar nggak ada kegilaan kayak tadi lagi. Makin stres aku kalau Luna berulah lagi sebelum pernikahannya. Duh, ampun deh. Kak, apa jangan-jangan Langit itu nggak ingat kalau itu Renata karena mukanya Renata tuh berubah ya? Yasmin, itu ngapain dia berduaan sama Sandra? Kamu nih ya bener-bener keterlaluan ya. Kamu pikir uang itu turun gitu aja apa? Nikahin anak sampai miliaran seperti itu. Heran kamu ya. Ngapain kamu? Hah? Mau nguping? Suka-suka. Kamu tuh sama anak kamu sama aja. Yang di otak kalian itu uang aja. Kurang ajar ya kamu Sandra. Bilang aja kamu tuh cemburu karena anak kamu nggak sebaik nasibnya seperti Langit. Yasmin, dengerin ibu ya. Jangan sampai kamu terhasut sama si Sandra itu. Ingat itu. Hampir aja. Untung Kak Sandra sempat lihat tadi ada ibu. Aku harus lebih hati-hati setelah ini. Perut udah berasa lapar banget nih. Ada makanan apa ya? Aduh, ngapain aja sih dari pagi sampai siang belum masak-masak? Kan ada berasnya Fajar, ada lauknya Fajar, tinggal masak aja susah banget sih. Emang istri nggak ada gunanya, nangis aja kerjaannya. Hamba mohon ya Allah, jauhkanlah Renata dari segala bahaya yang ada di sekitarnya ya Allah. Dari perut keroncongan sampai masuk angin, dia berdoa gak kelar-kelar. Mana doanya cuma begitu doang, gak mikirin suaminya kelaparan. Dasar istri gak guna. Ya Allah, tolong lindungi putriku. Amin. Mas, Aku juga sebenarnya mau berdoa buat Renata. Tapi aku juga yakin kalau doa aku pasti nggak akan didengar. Makanya aku aminin doa-doa istriku. Aku juga sayang banget sama Renata, Rom. Aku juga pengen yang Maha Kuasa selalu jaga Renata dimanapun. Selalu berikan kelancaran sama Renata. Apalagi dia kan kerjaannya baru mulai hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan, mudah-mudahan dia berhasil dalam pekerjaannya, dan dia tetap semangat dalam pekerjaannya. kamu mungkin bisa bohongin aku, Mas. Tapi kamu gak bisa bohongin Allah. Allah itu maha tahu mana orang yang benar-benar berdoa dengan tulus atau cuma pura-pura.
Aku nggak ngerti sama kamu ya. Kenapa sih kamu selalu sujon sama aku? Aku tuh benar-benar udah mau berubah, Rom. Udah tobat. Kamu memang gak bisa berubah, Mas. Rom! Aromi! Rom! Rom! Aromi! Saya mau tanya sama kamu ya. Kenapa sih kamu masih ragu terus sama saya? Hah? Saya tuh udah berusaha untuk berubah jauh lebih baik, jauh lebih mengerti, jauh lebih nahan-nahan emosi. Apa sih yang jadi keraguan kamu tuh apa sih? Mas, kalau kamu emang berubah, kamu nggak akan ngerugiin Fajar yang udah nampung kita di rumah ini. Kalau aja gue nggak lagi nungguin Renata bisa dekat sama langit, udah gue gampar tuh mulut. Mas, kamu jangan pernah KDRT aku lagi. Kali ini aku nggak akan tinggal diam. Siapa yang mau kadertin kamu sih? Barusan aku lihat laler di sini, makanya aku teprok, makanya aku gebrak. Masa nggak ada makanan ada laler? Aku nggak mau ribut sama kamu ya, Mas. Ini rumah orang. Siapa yang mau ribut sama kamu? Aku juga tahu ini rumah orang. Cuman aku nggak ngerti sama kamu, nggak ngerti sama sekali. Aku berbuat baik, salah. Aku berbuat kasar, salah. Jadi aku harus berbuat apa yang benar? Oke, udah aman. Nggak ada yang bisa dari nyamaranku. Barang-barangnya udah di tas. Pasti nggak ada yang curiga di rumah. Sekarang jawab ya. Kenapa sih kamu selalu aja curiga sama aku terus? Kenapa? Karena aku tahu banget kamu, Mas. Kamu nggak mungkin tiba-tiba sadar ataupun tobat. Pasti ada yang Mas rencanain kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah sama ibu kenapa? Berantem lagi ya? Enggak. Bu, nanti kan... Enggak kok, Nak. Masa berantem di rumah orang? Kan malu sama Fajar. Hei, gimana kerja kamu? Ya. Kayaknya Rena udah nggak bisa lagi deh ya melanjutkan pekerjaan ini. Kenapa, Rey? Rey, ini kan baru hari pertama kamu kerja. Kalau menurut kamu pekerjaannya itu berat, nggak apa-apa, tenang aja, jalanin aja dulu. Nanti juga terbiasa kok. Yang penting sabar dan tetap semangat, ya. Kamu kenapa, Re? Kamu cerita sama ibu ya. Ayo. Ada apa lagi sih Renata? Udah bener dia bebas ketemu sama langit lagi. Malah pengen berhenti kerja. Ren, kamu minum dulu tehnya, Nak. Makasih ya, Bu. Rey, kalau menurut ayah sih, kamu jangan keluar dari pekerjaan kamu. Mas, kamu gak usah desak Rena gitu, Mas. Kamu gak lihat, Rena aja mukanya udah pucat. Rena, kamu gak apa-apa kan, Nak?
Rena ngerasa pekerjaan Rena itu berat banget, Bu. Rena udah gak sanggup, Bu. Dan Rena rasanya pengen menjauh sama mereka semua. Mereka? Maksud kamu? Mereka siapa, Nak? Rena, kamu nggak lagi bohongin ibu kan, Nak? Rom, gimana sih kamu? Ya udah jelas-jelas barusan Renata bilang teman-teman kerjanya di kerjaan. Berarti kan di tempat kerjaannya. Mas, saya lagi tanya Renata, bukan kamu. Jadi biarin Renata yang jawab. Iya, Bu. Ayah bener. Mungkin Rena ngerasa nggak cocok aja sama tempat pekerjaan Rena, orang-orang di kerjaan Rena. Kalau emang kamu nggak cocok sama kerjaan kamu, nggak usah dipaksa, Nak. Kamu keluar aja. Insya Allah, kamu bisa dapat kerjaan yang lebih baik lagi. Ya. Ini darah perempuan itu, Nyi. Akan saya kerjakan sekarang. Aduh, Bu. Bu, tangan Rena panas banget, Bu. Bu. Rena, kamu kenapa, Nak? Aduh, tangan Rena, Bu. Aduh, tangan Rena sakit. Rena, kamu kenapa? Ibu, tangan Rena sakit banget, Ibu. Rena, kamu kenapa? Tangan Rena panas banget, Ayo, tolongin Rena, Ibu. Biar ibu bantu bukan, Nak. Sini. Tangan Rena panas banget, Ibu. Ibu. Ibu, Rena sakit banget, Ibu. Mas, kamu jangan diam aja. Cuma cari pertolongan, ini tangan Rena kenapa? Iya, sebentar. Sakit banget, panas, Ibu. Ya tunggu sebentar. Aduh, gue harus minta tolong sama siapa nih? Secara gue gak kenal tetangga-tetangga di sini. Tolong! Bapak kenapa teriak minta tolong, Pak? Ada apa? Untung mau pulang, Jal. Tolongin Renata aja. Renata kenapa? Kamu lihat sendiri aja, yuk. Tolong Renata. Ayo. Sakit banget. Tolong Renata, Nak. Ibu gak tahu Rena kenapa. Bentar, saya mau. Ibu. Rena, tanya. Bu, tolong tahan bentar ya. Tekan di sini. Tahan, sebentar. Bunda. Sebentar ya. Sakit banget ya. Tunggu. Jari sakit banget. Ini bentar, Rena. Ibu. Ini panas banget.
Emang Rena? Rena kan belum? Ya, udah mendingan. Makasih aja. Rena, sebenarnya apa yang terjadi sih sama tangan kamu? Kok bisa sampai separah itu? Awalnya tuh lukanya cuman kecil karena ketusuk. Tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba lukanya jadi besar dan separah ini. Dan rasanya tuh panas banget. Fajar ini bukan hanya sudah menyelamatkan Mas Johan, tapi hari ini juga sudah menyelamatkan Renata. Ya Allah, Engkau begitu baik mengirim Nak Fajar dalam hidup kami.